adik-adik kelas Samuel. Bagaimana kabar kalian semua? Wah, kakak sudah kangen sekali loh sama adik-adik. Masih ingat nggak sama Kak Vena? Halo adik-adik kelas Matius, masih ingat Kak Andi nggak? Kak Andi kangen loh sama kalian. Halo teman-teman Gibeon Kids, saya Kak Reni dari kelas Markus. Halo adik-adik kelas Lukas, bagaimana kabar kalian? Masih ingat nggak dengan Kak Jimmy? Kakak kangen loh sama kalian. Halo Gibeon Kids, apa kabar semua? Kali ini anak-anak jumpa lagi dengan saya Kak Agus. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja di rumah. Kami doakan agar kalian tetap sehat dan semangat. Nah, gimana nih kalian yang sedang bersekolah secara online? Seru? Ada perkembangan? Kan pasti kangen dengan guru-guru dan juga teman-teman. Kita sama-sama berdoa, percaya kepada Tuhan agar wabah ini cepat selesai dan kalian bisa kembali bersekolah secara normal. Nah, adik-adik sudah siap semuanya? Alkitabnya sudah disiapkan? Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Ku suka Alkitab, ku suka Alkitab. Ini firman Tuhan, ini Alkitabku. Ini Alkitabnya Kak Vena. Alkitabmu mana? Selamat beribadah adik-adik. Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kita setiap hari.
Adik-adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini Tuhan. Kita sudah diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hati kami dan siapkanlah pikiran kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan supaya kami bisa mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Salam adik-adik Gibeon Kids. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kalau kita lihat dan kita ingat kira-kira sudah 8 minggu atau 2 bulan kurang lebih adik-adik ya, kita sudah tidak bisa ibadah di gereja, kita selalu ibadah online. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan akan bicara tentang para sahabat Yesus yang menguburkan Dia. Bisa kita baca di dalam firman Tuhan Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Kakak akan bacakan tuh adik-adik. Silakan adik-adik dibuka, kakak tunggu bersama-sama kita buka untuk membaca bersama-sama. Ayo, saya tunggu adik-adik. Adik-adik kalau ada temennya di sampingnya tidak bisa buka Alkitab, dibantu buka Alkitab ya. Udah? Oke, siap ya. Kakak akan bacakan di dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Amin. Adik-adik, masih ingat enggak ya nama-nama Yusuf di dalam Alkitab? Nah, ada Yusuf anak Yakub. Yusuf anak Yakub ini pernah dibuang oleh saudara-saudaranya di dalam sebuah sumur, adik-adik. Tetapi Tuhan membuat suatu mujizat yang luar biasa. Tuhan sudah memberikan rencana yang baik bagi Yusuf, sehingga Yusuf menjadi pejabat besar ya di Mesir. Dan saudara-saudaranya malah tunduk kepada Yusuf. Ada lagi Yusuf, suami Maria, ayah dari Yesus. Nah, Yusuf yang kedua ini
adalah tunangan Maria pada saat Maria hamil dari Roh Kudus. Kemudian menikah Maria sampai Yesus lahir dan sampai punya anak berikutnya. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang Yusuf yang lain, adik-adik. Mari kita ikuti ya ceritanya ya. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu? Minggu lalu ceritanya tentang Yesus yang disalib. Yesus menyerahkan nyawanya pada jam 3 sore. Nah, adik-adik, di atas kayu salib itu Yesus memberikan kata-kata terakhirnya. Nah, esok harinya adalah hari Sabat. Hari Sabtu itu adalah hari Sabat waktu itu ya. Orang Yahudi tidak mau kalau hari Sabat itu ada mayat yang tergantung di kayu salib. Sebab hari Sabat itu sebagai hari yang kudus di sana, adik-adik ya. Jadi mereka tidak mau. Nah, orang-orang Yahudi itu pergi kepada Pilatus, adik-adik. Tujuannya apa? Orang Yahudi itu minta kepada Pilatus supaya kaki orang-orang yang disalib itu dipatahkan supaya mereka mati dan mayat mereka bisa diturunkan dari salib. Karena apa? Karena besok hari Sabat, hari yang kudus bagi mereka. Nah, adik-adik, kemudian setelah mendapat izin dari Pilatus, adik-adik, maka datanglah prajurit-prajurit itu lalu mematahkan kaki orang yang disalibkan yang pertama dan kaki orang disalibkan yang kedua. Nah, kemudian adik-adik mereka pergi kepada Yesus yang di tengah. Nah, tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Yesus sudah mati, adik-adik, mereka tidak jadi mematahkan kaki Yesus. Nah, hal ini sudah tertulis dan digenapi saat itu di dalam Mazmur pasal 34 ayat 20. Adik-adik bisa baca nanti di rumah, itu dikatakan tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Jadi sudah dinubuatkan di Mazmur dan digenapi hari itu, adik-adik. Ya, digenapi bahwa kaki Yesus tidak dipatahkan. Nah, untuk membuktikan bahwa Yesus sudah mati, maka seorang dari para prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, adik-adik. Nah, segera keluarlah darah bercampur air. Darah dan air ini yang sudah bercampur keluar bersamaan, itu sebagai tanda bahwa Yesus waktu itu benar-benar mati. Jadi Yesus benar-benar mati. Ya adik-adik ya. Nah, berikutnya begini, menjelang malam adik-adik, ada seorang yang kaya raya. Nah, ia namanya Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea ini menghadap ke Pilatus. Dia adalah seorang pemimpin Yahudi yang dengan sembunyi-sembunyi menjadi murid Yesus. Ini Yusuf, adik-adik ya. Yusuf Arimatea ini seorang pemimpin Yahudi yang dengan sembunyi-sembunyi menjadi murid Yesus. Adik-adik, mengapa Yusuf Arimatea ini kok sembunyi-sembunyi? Karena dia waktu itu masih takut memberitahu kepada orang banyak bahwa ia percaya pada Yesus. Karena dia pemimpin orang Yahudi, adik-adik. Umumnya waktu itu orang Yahudi tidak percaya Yesus, tapi dia percaya Yesus dan dia seorang pemimpin Yahudi. Maka dia takut memberitahukan itu kepada orang-orang waktu masih ada Yesus. Nah, tetapi adik-adik, waktu Yesus mati, Yusuf Arimatea ini datang kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Ya. Nah, adik-adik, Bapa di surga mau Yusuf ini tidak takut lagi. Yusuf Arimatea ini tidak takut lagi untuk mengakui Yesus
sebagai Tuhannya. Ini luar biasa adik-adik ya, luar biasa. Bapa di surga ingin Yusuf Arimatea tidak takut lagi. Ya, sehingga Bapa di surga memberikan rasa percaya diri sehingga Yusuf tidak takut menghadap Pilatus. Allah Bapa memberi keberanian sehingga Yusuf itu minta izin kepada Pilatus untuk menguburkan mayat Yesus. Ya. Di dalam ayat yang kita baca tadi Matius 27 ayat 57 sampai 58 bisa adik baca lagi nanti ya. Nah, adik, Pilatus terkejut mendengar Yesus sudah mati. Ia memanggil kepala tentara untuk memastikan kabar tentang kematian Yesus. Karena apa? Karena Yesus hanya boleh dikubur jika dia telah benar-benar mati. Nah, adik-adik, Pilatus ngomong ya kepada kepala tentara, periksalah apakah Yesus benar-benar mati. Terus apa jawabannya kepala tentara adik-adik? Iya Tuhan, Yesus telah benar-benar mati. Adik-adik masih ingat? Tadi ya kakak sudah katakan untuk membuktikan Yesus mati, salah satu prajurit ya menusukkan tombaknya kepada perut Yesus sehingga keluar darah yang bercampur air. Itu tandanya Yesus benar-benar mati. Ya. Nah, Pilatus tahu bahwa Yesus itu adalah orang yang benar. Dan karena Yesus orang benar pantas untuk dikuburkan dengan terhormat. Itu Pilatus tahu adik-adik. Maka ia mengizinkan kepada Yusuf untuk menguburkan mayat Yesus. Ya, Yusuf Arimatea tadi mengambil mayat Yesus itu kemudian membungkuskan dengan kain kafan. Ia menguburkan Yesus di sebuah kuburan baru, itu adalah kuburan miliknya, dan menutup pintu kubur itu dengan sebuah batu yang besar, adik-adik. Nah, jadi semacam kayak gua gitu ya, adik-adik ya, semacam kayak gua gitu. Mayat Yesus dimasukkan, kemudian ditutup kubur itu dengan sebuah batu. Nah, para wanita yang mengasihi Yesus itu juga ikut melihat kubur Yesus. Dan bagaimana jenazah Yesus itu dibaringkan. Jadi para wanita mengikuti adik-adik penguburan Yesus. Melihat kubur Yesus, melihat bagaimana jenazah Yesus dibaringkan. Nah, murid-murid Yesus tidak ada yang berani adik-adik ya. Tidak ada yang berani menampakkan diri. Mereka bahkan lupa bahwa Yesus pernah mengatakan bila Yesus tidak akan tetap mati, tetapi akan hidup kembali. Adik-adik, ternyata murid-muridnya sudah melupakan. Padahal adik-adik, setiap hari mereka selalu mengikut Yesus, tapi mereka melupakan kata-kata Yesus. Bahwa Yesus tidak akan mati seterusnya, ya. Tidak akan mati seterusnya. Maka Yesus akan hidup kembali. Itu adik-adik yang dilupakan. Tetapi ini yang penting adik-adik. Ternyata musuh-musuh Yesus itu justru ingat akan kata-kata Yesus ini. Aneh adik-adik ya. Kelihatannya aneh adik-adik. Kok bisa musuh Yesus malah ingat kata-kata Yesus ini. Yesus akan bangkit kembali pada hari yang ketiga setelah mati. Nah adik-adik, esok harinya para imam kepala dan orang Farisi pergi menghadap Pilatus adik-adik. Apa tujuannya mereka? Karena mereka ingat. Mereka katakan begini adik-adik, Tuhan, kami ingat sewaktu hidup Yesus berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Nah, ingat kan adik-adik? Orang Farisi, ahli Taurat malah ingat. Terus mereka katakan lagi, karena itu Tuhan, perintahkanlah kami untuk menjaga kuburnya sampai hari yang ketiga.
agar murid-murid Yesus itu tidak datang mencuri dia, mencuri mayat Yesus. Lalu mengatakan kepada rakyat, Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, ternyata imam-imam dan orang Farisi mengingat kata-kata Yesus karena mereka tidak ingin Yesus bangkit kembali, adik-adik. Ya, mereka juga mengatakan gini. Akhirnya adik-adik, Pilatus mengatakan, baiklah, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergilah dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Jadi Pilatus juga mengizinkan supaya kubur itu dijaga. Ya. Adik-adik, Yesus itu Sang Anak Allah berkata bahwa dia tidak akan tetap mati. Dia akan hidup kembali. Tapi para pemimpin, ya, pemimpin Yahudi maksudnya, Pilatus dan para prajurit tidak ingin Yesus hidup kembali. Makanya mereka ingin menjaga kuburan Yesus. Ya. Mereka akhirnya pergi ke kuburan Yesus dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Wow, ini luar biasa adik-adik. Baru ada kuburan adik-adik, dimeterai, disegel adik-adik. Tujuannya apa? Supaya tidak bisa dibuka oleh orang lain. Mereka tidak mau kuburan ini dibuka oleh murid-murid Yesus dan mayatnya dicuri. Mereka tidak ingin seperti itu. Maka mereka tutup kubur itu, yang merupakan batu besar itu disegel, dimeterai sama mereka. Supaya tidak ada orang yang berani buka. Adik-adik. Nah, bisa dibayangkan adik-adik bahwa musuh-musuh Yesus itu pasti sangat puas waktu itu. Ya, mungkin mereka berkata begini adik-adik, nah kalau kubur ini sudah saya segel, sudah saya meterai, maka tidak ada orang yang berani membuka kubur ini. Tidak ada orang yang mau mencuri kubur ini. Mungkin mereka puas merasa bahwa mereka bisa menggagalkan kata-kata Yesus yang mereka ingat. Mungkin mereka puas merasa seperti itu adik-adik. Tapi bagaimana seterusnya? Karena tubuh Yesus ada dalam kubur yang ditutup batu besar dan berat itu, mereka beranggapan tidak ada orang yang bisa. Karena sudah disegel juga, sudah dimeterai juga. Ya. Nah, untuk lebih aman lagi, mereka menempatkan prajurit-prajurit untuk menjaga kubur itu sehingga tak seorang pun akan berani masuk ke dalam kubur Yesus dan membuka itu pintu kubur. Ya, itu bayangan mereka, adik-adik. Dengan demikian mereka pikir, wah, ini bisa menghentikan kata-kata Yesus itu supaya Yesus tidak bangkit seperti yang dikatakan. Ya, tapi apa yang terjadi? Yuk kita lihat selanjutnya, adik-adik. Benarkah demikian adik-adik? Tentu tidak. Karena rencana Allah tidak bisa digagalkan oleh manusia. Ya. Karena tak seorang pun yang bisa menghentikan Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan rencana Allah. Yesus itu lebih kuat dari semua prajurit itu. Yesus lebih kuat dari semua musuh-musuhnya. Yesus tidak bisa dihentikan. Ya, sesungguhnya adik-adik, semua apa yang sudah dilakukan oleh imam-imam, orang Farisi, prajurit, oleh Pilatus, semua yang sudah dilakukan untuk menyegel kuburan Yesus dan menjaga kuburan Yesus, itu adalah ide Allah, rencana Allah sendiri untuk membuat seperti itu. Ya. Jadi adik-adik, itu Allah memang merencanakan seperti itu. Apa maksud Allah? Kok Allah merencanakan seperti itu? Musuh-musuhnya justru ingat kata-kata Yesus akan bangkit hari ketiga. Maka mereka menjaga kuburnya, menyegel lagi. Ya, Allah merencanakan semua ini untuk
menyatakan kemuliaannya. Amin adik-adik. Allah belum selesai dengan rencananya. Allah akan menyatakan kemuliaannya. Maka Allah merencanakan semuanya itu adik-adik. Ya. Yesus mati di salib itu bukanlah satu kekalahan. Tapi itu adalah rencana Allah yang sangat mulia. Musuh-musuh Allah tidak tahu bahwa Yesus sudah mati di salib untuk menghapus dosa manusia. Musuh-musuh Yesus tidak tahu. Musuh-musuh Allah tidak tahu itu. Yang tahu Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya. Adik-adik, Allah itu memang luar biasa. Allah itu sangat mengasihi adik-adik, sangat mengasihi kakak. Maka Allah membuat satu rencana penebusan, rencana penyelamatan yang sangat luar biasa. Bahkan Allah membuat musuh-musuh itu akan melihat bagaimana Allah bisa menyatakan kemuliaannya. Jadi, ya. Maka rencana Allah adalah rencana yang baik, pasti. Rencana Allah adalah rencana yang terbaik. Ya, bagi kita, bagi adik-adik semua. Rencana Allah itu selalu yang terbaik, rencana Allah itu tidak pernah gagal, Allah tidak pernah berbuat kesalahan. Nah, mari hari ini kita bersyukur karena kita punya Allah yang kuat. Allah selalu membuat rencananya yang baik yang terjadi di bumi ini, yang terjadi kepada kita semua, adik-adik dan kakak. Adik-adik ngerti rencana Allah ini akan kita lihat. Ya, yang baik ini, kemuliaan yang akan dinyatakan Allah ini kita akan mendengarkan minggu depan. Ya, puji Tuhan. Adik-adik, ayo kita berdoa, kita bersyukur kepada Allah karena Allah yang kuat itu sudah merencanakan yang terbaik untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih Tuhan. Karena Engkau memiliki rencana penyelamatan yang luar biasa bagi kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau rela mati untuk menggantikan kami Tuhan. Karena seharusnya kamilah yang dihukum mati. Tapi Engkau rela turun ke dunia. Hanya untuk menyelamatkan kami, menebus dosa-dosa kami dengan melalui kematian-Mu. Terima kasih Tuhan atas rencana-Mu yang indah yang akan Kau nyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya semua rencana-Mu pasti berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita akan baca ayat hafalan ya yang ada di dalam Mazmur pasal 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ayo adik-adik kita ulang ya. Kita ulang. Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Ayo adik-adik dihafalkan ya, di rumah ya. Nah, sekarang yang bahasa Inggrisnya, ya adik-adik ya. Yuk, bahasa Inggrisnya Psalm 32:5. I confess all my sins to you and you forgive me. Kita ulang ya adik-adik ya. Psalm 32:5. I confess all my sins to you and you forgive me. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kalian sudah mendengar firman Tuhan, membaca renungan harian, menaikkan puji-pujian atas ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Kalau kalian pun melakukan itu semua, ayo lakukan dengan disiplin. Kalau kalian masih bingung dengan firman yang sudah didengar atau dibaca,
tanyakan kepada orang tua kalian. Atau adik-adik bisa mengirim WA kepada kakak pembina yang setiap hari Senin mengirim ringkasan pelajaran kepada orang tua kalian. Dan yang terakhir, Kak Agus mau pesan kepada kalian semuanya, tetap semangat ya, meskipun kalian sekolah lewat online. Jaga kesehatan, rajin cuci tangan dengan sabun, makan makanan yang bergizi, dan rajin berdoa. Sekian, dan sampai jumpa. God bless you.